Baik, di sini dengan saya Rahel. Sebelumnya saya izin untuk mewawancari kakak. Apakah kakak bersedia untuk saya wawancarai? Insya Allah. Sebelumnya boleh saya tahu nama kakak siapa? Ayu, panggil aja Ayu. Baik Kak Ayu, langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Menurut kakak, bagaimana kepercayaan mempengaruhi pengambilan keputusan ekonomi dalam mengambil rekan bisnis, pemasok, atau pelanggan? Kalau dalam berdagang nih, kalau untuk mengambil kepercayaan ya supaya kita nggak berpikir macam-macam, nggak suzon atau gimana ya dihitung dari barangnya. Jadi misalnya kita masukinnya 10, nanti jual belinya berapa gitu, jadi tahu, jadi pun kita nggak berpikir aneh-aneh akhirnya gitu. Jadi harus teliti ya Kak dalam pengambilan barang gitu ya Kak. Untuk pertanyaan yang kedua, menurut kakak bagaimana kepercayaan itu dibangun? Ya kita saling memberi kepercayaan masing-masing aja ya, membuatlah orang ini supaya nyamannya. Ya kalau orang itu nggak nyaman, mungkin bisa dia tuh nggak apa gimana sama kita ya. Maksudnya kalau hati orang udah nggak nyaman, pasti dia tuh akan mana namanya ya. Ya kita dalam kerja di luar juga pasti mencari kepercayaan orang tuh agak susah. Maksudnya tuh ya dibuat serilek apalah orang tuh ya, kita servis juga lah dalam kebutuhan sehari-harinya gitu. Jadi untuk membuat kepercayaan itu dibangun dengan memberikan kenyamanan ya Kak. Oke, baik Kak, sekian pertanyaan dari Rahel, dilanjutkan dengan teman Rahel Kak. Baik Ibu, selanjutnya dengan saya Bu Eka Sulistiawarni. Eka izin mewawancara Ibu tentang kepercayaan. Di sini Eka ingin menyampaikan pertanyaan sama Ibu. Yang pertama, bagaimana Ibu bisa percaya kepada anggota Ibu saat transaksi jual beli somai ini Bu? Ya itu tadi yang saya bilang sama temannya ya, dia intinya kita beri kepercayaan tuh ya beri dia kenyamanan, jangan dia merasa nggak nyaman di tempat kita tinggal gitu. Terus makannya kita beri juga kan, jadi kan ibaratnya kalau dibilang dicukupilah kebutuhan dia juga. Terus kalau masalah dagang ya itu dihitung. Berarti Ibu memberi kecukupan terhadap anggota saya Bu. Insya Allah. Lalu apakah hal itu akan berpengaruh Bu terhadap kerjasama yang sudah Ibu jalani selama ini? Ya mungkin pasti berpengaruh, soalnya namanya kita, kalau kita udah ibarat hati kita udah nggak nyaman, pasti semua pekerjaan pasti kacau. Tapi kalau hati kita rileks, tenang, santai, pasti orang itu merasa buatlah dia tuh senyaman mungkin seperti di rumahnya sendiri gitu. Berarti kita membuat rasa nyaman kepada anggota agar semuanya itu baik ya Bu? Ya insya Allah seperti itu sih, tapi entah orang yang menerima kita tuh nggak tahu. Sifat manusia kan beda-beda. Iya Bu. Kita merasa itu udah kita beri gitu kan, tapi dia mah merasa nggak nyaman, ya gimana lagi. Baik Bu, sekian pertanyaan dari Eka Bu. Makasih ya Bu. Baik Bu, perkenalkan saya Raudatul Jannah. Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi, izin mewawancarai Ibu. Bagaimana Ibu menilai kepercayaan terhadap rekan bisnis? Cara menilai kepercayaan ya apa ya kita beri kepercayaan masing-masing aja. Soalnya kalau dalam dagang ini kita hitung. Jadi kalau untuk mempercayainya dari situ gitu.
barangnya itu kita hitung. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana Ibu menilai kepercayaan terhadap pemasok barang, Bu? Ada Ibu memasok barang? Enggak, kalau kami belanjanya ke pasar. Jadi di pasar tuh kan banyak apa yang jualan. Jadi tergantung dengan harga pula yang kami belinya. Misalnya harga ini misalnya 1.000, sana bisa 1.100 atau 1.200. Yang 1.000-nya kita pilih gitu. Ibu, dengan saya Reza, saya mau bertanya kepada Ibu, apakah Ibu pernah mengalami situasi di mana kepercayaan Ibu dengan pelanggan ataupun rekan bisnis Ibu itu terganggu, Bu? Kalau masalah terganggunya ya, paling terganggu dari kalau yang pembeli sih enggak, paling dari karyawan. Kadang kalau karyawan itu kan ada moodnya, ada enggaknya gitu. Jadi kita nggak bisa pula seinginnya kita, dia tuh harus seperti ini, harus seperti itu gitu. Jadi ya tergantung dari itu aja, dari moodnya yang kerja. Itu yang terganggu aja. Oke, Bu, berarti kan ada itu terjadinya terganggu kan, Bu. Bagaimana cara Ibu untuk mengatasi ketergangguan itu, Bu? Ya kalau cara ngatasinya paling ya, kalau bingung sih masalahnya kan itu kadang dari keluarganya dibawanya ke pekerjaan kan. Kita ya paling kita diamin aja. Tidak ada kita tanya. Masalahnya kadang masalah keluarga. Jadi itu nggak bisa ikut campur sini. Paling kalau ada ditanya juga dikasih solusi sedikit aja, nggak bisa terlalu dalam. Gitu. Oke, Bu, makasih ya, Bu. Harus lagi.